Pukul 07.00 pagi, 18 Juni 2019, suasana di Desa Sukamaju, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara masih seperti biasa. Embun tipis menggantung di udara, bau tanah basah bercampur aroma bunga kopi dari kebun tetangga. Namun ketenangan pagi itu pecah ketika Haji Surono, 62 tahun, pemilik kebun durian terbesar di wilayah itu, datang tergesa-gesa ke kantor Polsek Abung Selatan bersama menantunya Ratna Puspitasari. Mereka melapor bahwa Andi Wicaksono, anak kandung Haji Surono, sekaligus suami Ratna, sudah menghilang selama 2 hari. Suara Haji Surono serak, tapi terdengar tenang saat berbicara di hadapan petugas jaga. Dia anaknya masih muda, Pak. Kadang emosian. 2 hari lalu kami sempat ribut soal pembagian hasil panen. Dia bilang mau ke Bandar Lampung cari kerja sendiri. Saya pikir cuman ngambek sebentar, nanti juga pulang. Tapi sampai sekarang nggak ada kabar. Ratna yang duduk di samping mertuanya, matanya merah sembab jemarinya meremas ujung jilbab, berusaha menahan tangis. Dia sempat telepon sebentar, katanya sudah di jalan cari kerja. Dia suruh saya jangan khawatir. Tapi setelah itu, saya coba telepon lagi, nomornya sudah tidak aktif. Petugas mencatat semua keterangan. Di desa kecil seperti Sukamaju, hilangnya seseorang biasanya cepat terdengar, apalagi jika orang itu anak seorang tokoh ternama seperti Haji Surono. Pencarian awal sore itu beberapa warga ikut membantu mencari di sekitar terminal bus pasar, bahkan di rumah kerabat di desa tetangga. Namun tidak ada tanda-tanda keberadaan Andi. Petugas mulai menanyakan ke teman-temannya, tapi jawaban mereka sama, terakhir kali melihat Andi adalah saat ia meninggalkan rumah dengan motor bebek warna biru, membawa tas ransel hitam. Beberapa warga mulai berbisik-bisik mengaitkan hilangnya Andi dengan utang piutang keluarga Surono. Rumor mengatakan Haji Surono sedang terlilit hutang besar setelah gagal investasi di perkebunan sawit di Kalimantan. Namun itu semua masih sekadar cerita dari mulut ke mulut. Sosok Haji Surono. Di mata warga, Haji Surono dikenal sebagai sosok ramah dermawan, sering mengundang tetangga untuk makan durian gratis saat musim panen. Ia juga rutin membantu masjid desa dengan sumbangan setiap bulan. Kebunnya yang luas mencapai belasan hektar, dikelola bersama puluhan pekerja musiman dari berbagai daerah, mulai dari Tulang Bawang Mesuji hingga Lampung Timur. Namun di balik senyumnya yang hangat, Surono punya reputasi sebagai pengusaha yang keras dalam urusan uang. Beberapa mantan pekerja pernah mengeluh karena upah sering terlambat dibayar. Meski begitu, tidak ada yang berani melawan mengingat posisinya yang terpandang dan relasinya yang luas dengan pejabat lokal. Hari kedua, tanpa kabar. Memasuki hari kedua, suasana di rumah besar Haji Surono mulai terasa tegang. Ratna hampir tidak makan, hanya duduk memandangi pintu berharap suaminya pulang. Beberapa kerabat mencoba menenangkan, namun tatapan mata Ratna selalu kosong. Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar di kejauhan dan di teras rumah Surono duduk merokok, pandangannya menerawang ke kebun durian yang gelap gulita. Ia terlihat gelisah, tapi setiap ada yang bertanya, jawabannya selalu sama. Andi itu anak pintar, nanti dia pulang sendiri. Namun keesokan paginya polisi datang membawa kabar baru, dan kabar ini akan mengubah segalanya. Seorang warga desa Sumber Agung sekitar 5 km dari Sukamaju mengaku melihat seorang pria mirip Andi pada malam sebelumnya berjalan sendirian di dekat kebun singkong. Warga itu sempat menyapa, tapi pria tersebut hanya melirik sekilas lalu berjalan cepat ke arah hutan kecil di belakang kebun. Petugas langsung menuju lokasi, namun jejak kaki yang mereka temukan terhenti di tepi sungai kecil. Tidak ada tanda Andi menyeberang dan air sungai saat itu cukup deras karena hujan semalam. Bayangan ancaman sementara itu, seorang tetangga dekat Pak Darto secara diam-diam memberitahu polisi bahwa 2 malam sebelum Andi hilang, ia melihat sebuah mobil minibus hitam parkir di dekat kebun Surono, tepat di jalur yang sepi dan jarang dilalui. 2 pria keluar dari mobil membawa sesuatu seperti karung besar ke arah belakang kebun. Kesaksian ini membuat polisi mulai curiga bahwa hilangnya Andi bukan sekadar pergi merantau atau lari dari masalah keluarga. Ada kemungkinan ia menjadi korban penculikan atau sesuatu yang lebih buruk. Namun saat petugas mencoba menanyakan hal ini kepada Surono, pria tua itu tersenyum tipis dan berkata, itu cuma orang beli durian, mungkin pekerja saya yang antar." Tatapan matanya tenang, tapi entah kenapa salah satu penyidik merasa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Mereka belum tahu bahwa hilangnya Andi hanyalah awal dari rangkaian peristiwa yang akan mengguncang desa Sukamaju, dan bahwa kebun durian yang selama ini menjadi simbol kemakmuran sebentar lagi akan berubah menjadi tempat paling menyeramkan di Lampung Utara. Pukul 11 New siang 20 Juni 2019, terik matahari menyengat desa Sukamaju. Sebagian warga sedang beristirahat setelah bekerja di kebun, namun di bagian belakang kebun durian milik Haji Surono suasana mendadak heboh. Paidi, seorang buruh harian, sedang mencari bebek peliharaannya yang lepas ke arah kebun kosong di pinggir sungai.
Saat melewati sebuah gubuk kayu tua yang sudah lama tak dipakai, ia mencium bau menyengat campuran manis, menyengat seperti buah busuk bercampur dengan bau anyir menusuk. Paidi menutup hidungnya tapi rasa mual langsung menyerang. Bau apa ini, gumamnya sambil melangkah hati-hati ke arah gubuk. Pintu gubuk terbuka sedikit, engselnya berdecit saat ia mendorong. Apa yang dilihatnya membuat lututnya lemas. Di dalam gubuk belasan tubuh manusia tergeletak dalam posisi aneh, ada yang terkulai di lantai, ada yang membungkuk, seperti tengah berusaha berdiri, mata melotot bibir, membiru busa kering menempel di sudut mulut. Lalat berkerumun, suara dengungnya memenuhi ruangan. Paidi terhuyung mundur, dadanya sesak. Ia menjerit, "Astagfirullah, mati semua tolong. Ada orang mati semua di sini." Teriakan itu menggema memecah keheningan siang. Warga yang sedang bekerja di kebun sekitar berlarian menuju gubuk. Tak lama polisi dan perangkat desa pun berdatangan. Garis polisi dipasang, area segera dikosongkan. Dugaan awal semula polisi menduga ini adalah kasus keracunan massal, mungkin dari makanan basi atau terkontaminasi gas beracun. Namun wajah-wajah para korban menunjukkan penderitaan luar biasa. Ada ekspresi ketakutan yang membeku, seolah mereka sempat menyadari kematian yang datang tapi tak bisa melawan. Penghitungan cepat menunjukkan ada 18 korban, semuanya buruh musiman di kebun durian milik Haji Surono. Anehnya tidak ada tanda perkelahian, tidak ada darah, hanya keheningan yang mengerikan. Munculnya sang pemilik sekitar 30 menit setelah lokasi dipasangi garis polisi. Seorang perempuan berusia sekitar 60 tahun berlari dari arah rumah besar Haji Surono. Ia adalah Nyember Siti Marni, istri Haji Surono, sekaligus pemilik sah kebun durian itu. Begitu melihat mayat-mayat yang bergelimpangan, ia menjerit dan langsung ambruk di tanah. "Ya Allah, ini pekerja saya. Kenapa bisa begini? Siapa yang tega?" Air matanya mengalir deras, suaranya serak, memanggil nama beberapa korban seolah mereka anaknya sendiri. Warga yang melihat ikut terharu. Banyak yang mengenal Bu Marni sebagai sosok dermawan, sering memberi makan gratis pekerja, bahkan membantu membayar sekolah anak-anak buruh. Polisi kemudian membawanya ke posko untuk dimintai keterangan awal. Dengan mata bengkak, Bu Marni berkata, "Mereka semua orang baik, jauh-jauh datang kerja di sini. Saya selalu cek makanan mereka, saya pastikan semuanya cukup makan. Pagi tadi masih lihat mereka tertawa. Sekarang sudah begini." Kata-kata itu terdengar tulus, tapi mata seorang penyidik senior AKP Rahmat menangkap sesuatu yang janggal. Bu Marni menangis keras, namun tidak ada air mata yang jatuh. Otot wajahnya tetap tegang, dan sesekali tatapannya melirik cepat ke arah tim penyidik, seperti sedang menilai reaksi mereka. Rahmat yang berpengalaman lebih dari 20 tahun tahu ekspresi duka yang berlebihan bisa saja adalah topeng untuk menutupi sesuatu. Ia tidak langsung menuduh, hanya menulis catatan di buku kecilnya. Pemilik kebun, ekspresi berlebihan, observasi lebih lanjut. 1 nyawa yang hilang dari daftar. Menjelang sore tim forensik mulai mengidentifikasi para korban. Semuanya adalah pekerja musiman dari berbagai daerah di Sumatera. Namun ada satu kejanggalan, daftar pekerja berjumlah 19 orang, tapi hanya 18 jasad yang ditemukan. Siapakah 1 orang yang hilang itu? Apakah ia selamat atau justru pelaku? Nama yang tidak ditemukan adalah Dedi Santoso, 30 tahun, pekerja baru yang belum genap 3 bulan bekerja. Menurut catatan mandor, Dedi jarang bersosialisasi tapi rajin bekerja. Pencarian Dedi dimulai dan hanya butuh 1 jam untuk menemukannya. Ia sedang dirawat di puskesmas desa sebelah. Menurut perawat jaga pagi tadi, Dedi dibawa oleh 2 rekannya karena mengalami alergi parah setelah tidak sengaja memakan kalajengking kecil yang bercampur di nasi sisa semalam. Tubuhnya penuh bentol merah, napasnya sesak, hampir pingsan. Karena insiden itu, Dedi tidak ikut makan siang bersama 18 rekannya yang ternyata menjadi santapan terakhir mereka. Dedi terbaring di ranjang puskesmas, tubuhnya masih lemas, napasnya berat. Saat diberitahu bahwa 18 rekan kerjanya tidak selamat, matanya membelalak. Ia menunduk, bahunya bergetar, lalu suara tangisnya pecah. Semua meninggal, Bang Joni, Pak Anwar, Mbak Yati, mereka semua." Tangisnya terdengar parau seperti orang yang mencoba bernapas di tengah gelombang kesedihan. Petugas kepolisian yang berjaga di sudut ruangan saling berpandangan. Ini bukan hanya korban selamat, tapi saksi kunci. Malam itu juga Dedi dipindahkan ke lokasi khusus yang dijaga ketat 24 jam. Tubuhnya masih lemah, namun pikirannya mulai bisa diajak bicara. Penyidik tahu setiap detail kecil yang ia ingat bisa menjadi kunci membuka misteri ini. Tim forensik bergerak. Keesokan harinya 21 Juni 2019, Pusat Laboratorium Forensik Polri tiba di lokasi. Semua sisa makanan dari dapur pekerja disegel, nasi putih, sayur bening, ikan pindang, air minum. Bahkan isi lambung dan sampel organ para korban ikut dibawa untuk diperiksa.
Hasilnya membuat semua orang di ruang rapat terpaku 100% sampel mengandung carbofuran racun pestisida yang sudah lama dilarang di Indonesia. Dalam bentuk cair yang sudah diencerkan, racun ini tidak berwarna, tidak berbau, dan hanya butuh beberapa miligram untuk mematikan dalam 10-30 menit. Ini bukan keracunan makanan biasa, ini pembunuhan berencana. Yang lebih mengerikan, racun itu ditemukan di nasi yang sudah matang, artinya pelaku tahu persis proses masak di dapur dan memasukkannya saat tidak ada orang. Celah waktu mematikan penyidik menelusuri rutinitas dapur pada hari kejadian. Dari keterangan pekerja yang selamat di dapur, koki utama seorang buruh senior bernama Bu Rasti pergi ke pasar membeli kecap sekitar pukul 10.30. Selama 20 menit dapur kosong tanpa pengawasan. Dan di tempat kerja tanpa CCTV, tanpa satpam, satu-satunya orang yang punya kunci gudang makanan adalah Nipper Siti Marni. Kecocokan waktu ini membuat darah AKP Rahmat berdesir. Semua potongan mulai membentuk gambar yang mengerikan. Waktu, akses, dan kesempatan semuanya mengarah ke pemilik kebun. Sore itu ruang rapat kecil di Polres Bojonegoro dipenuhi aroma kopi pahit dan wajah-wajah tegang. Semua petugas duduk mengitari papan tulis besar yang penuh coretan nama, panah, dan angka. Di tengah foto nyindir Siti Marni, ditempel di bawahnya tertulis tebal, akses plus kesempatan. Namun AKP Rahmat tahu akses dan kesempatan saja tidak cukup. Untuk memastikan ini pembunuhan berencana, mereka butuh motif kuat, sesuatu yang membuat seorang wanita berusia 62 tahun tega menghabisi nyawa 18 orang yang selama ini tinggal dan bekerja di kebunnya. Menyibak topeng dermawan desa. Di mata warga desa Sukamaju, Nyemen Siti Marni adalah sosok dermawan, sering menyumbang ke masjid, membantu tetangga yang kesusahan, dan membagikan buah gratis setiap panen. Tetapi saat tim memeriksa data perbankan dan catatan pinjaman, topeng itu mulai retak. Dari laporan intelijen keuangan, Marni terjerat utang lebih dari 4-5 miliar rupiah kepada sebuah perusahaan pembiayaan ilegal yang punya kaitan dengan jaringan preman Surabaya. Beberapa bulan sebelumnya, ia telah menggadaikan seluruh kebun durian, termasuk lahan rumah dan alat produksi demi pinjaman cepat untuk mendanai proyek properti putra semata wayangnya Arman Saputra. Proyek itu ambruk hanya dalam 3 bulan. Uang hilang, tanah nyaris disita, dan debt collector mulai datang menagih dengan ancaman kasar. Tekanan dari dalam dan luar. Tidak hanya dikejar hutang, Marni juga dikepung masalah dari para buruh kebun. Mereka menuntut pembayaran upah yang tertunda hingga ratusan juta rupiah. Bisik-bisik mulai terdengar bahwa para buruh akan melaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan dan media lokal yang bisa membuka semua kebusukan finansial Marni. Bagi seorang wanita yang membangun reputasi bertahun-tahun sebagai nyonya kebun sukses, aib bangkrut dan dituduh menipu buruh adalah mimpi buruk. AKP Rahmat mencatat di bukunya. Motif kemungkinan menghilangkan saksi dan penuntut. Bayangan Arman Saputra saat semua mata tertuju ke Nyiden Siti Marni, sebuah nama lain mulai muncul di catatan penyidik. Arman Saputra, 35 tahun, anak tunggal Marni. Lulusan perguruan tinggi yang drop out di semester akhir. Arman dikenal suka bergaya mewah meski tak punya usaha tetap. Yang membuat Rahmat curiga adalah sikap Arman pada hari ia pertama kali muncul di TKP, sehari setelah pembantaian. Ia datang dengan mobil pribadi, berpakaian rapi, wajah datar tanpa kesedihan mendalam, meskipun 18 orang yang mati itu adalah pekerja setia ibunya. Ketika dimintai keterangan, Arman mengaku sedang berada di Surabaya sepanjang hari kejadian, lengkap dengan bukti struk kafe dan hotel. Tapi bagi Rahmat semuanya terlalu rapi, dan itu justru mencurigakan. Sinyal dari teknologi unit siber pun dikerahkan. 2 hari kemudian, hasil pelacakan GPS ponsel Arman membuat ruangan rapat sunyi. Pukul 07.40 pagi, sinyal ponselnya terekam di sekitar kebun durian Sukamaju, hanya ratusan meter dari barak pekerja. Setelah itu ponselnya mati total dan baru aktif lagi di Surabaya pukul 13.30 siang. Skenarionya jelas, cukup waktu untuk berada di lokasi melakukan sesuatu, lalu menyusun alibi di kota besar. Sore itu unit siber kembali membawa sebuah map tebal berisi printout data digital. AKP Rahmat membuka lembar demi lembar sampai matanya berhenti di halaman berlogo aplikasi pesan populer. Di sana deretan chat yang sudah dihapus berhasil dipulihkan. Salah satunya membuat seluruh ruangan terdiam. Arman, Bu, lakukan seperti yang aku bilang. Jangan takut. Kalau sudah selesai semua masalah akan hilang. Marni, kamu yakin ini aman? Arman, aman. Sekali ini saja kita bebas dari mereka. Kata-kata itu bukan sekadar percakapan ibu anak. Itu adalah naskah persekongkolan. Retak di wajah tenang. Keesokan harinya, Arman dipanggil kembali ke Polres. Awalnya ia masih mempertahankan sikap tenang, bahkan mencoba bercanda dengan penyidik. Tetapi ketika Rahmat menggeser foto tangkapan layar chat ke depannya, wajah Arman memucat. Ini bukan saya, mungkin ada yang menyamar, katanya cepat.
Namun suaranya bergetar dan Rahmat tahu tembok pertahanan sedang runtuh. Rencana sempurna yang mulai bocor, penyidik menekan dengan pertanyaan beruntun. Mengapa GPS menunjukkan dia di kebun saat pagi hari kejadian? Mengapa ponselnya mati selama 4 jam? Mengapa hanya ibunya yang memiliki kunci gudang bahan kimia? Arman mulai mengelak, mengatakan bahwa ia hanya menyuruh ibu menakut-nakuti para buruh agar berhenti menagih upah. Tapi bagi Rahmat alasan itu justru semakin menguatkan dugaan. Menakut-nakuti dengan racun mematikan bukanlah kebetulan. Keretakan hubungan ibu dan anak tanggal 18 Juni, ruang interogasi khusus disiapkan. Untuk pertama kalinya, nyimbar Siti Marni dan Arman duduk berhadapan bukan lagi sebagai ibu dan anak yang bebas, tetapi sebagai dua tersangka. Awal sesi sunyi mencekam. Lalu Rahmat membacakan daftar bukti hasil forensik data GPS chat hingga temuan residu racun di dapur. Marni menunduk, bahunya bergetar. Arman menatap meja mengatupkan rahang. Dan kemudian suara parau Marni pecah. Saya yang masukkan racun itu, bukan dia. Saya cuma ingin mereka pergi, bukan mati. Arman mengangkat kepala, matanya melebar, lalu segera menunduk lagi. Tetapi Rahmat menangkap kilatan rasa bersalah bercampur ketakutan titik lemah yang selama ini ia tunggu. Hening yang menggantung di ruang interogasi pecah ketika Arman menarik napas panjang. Suaranya berat seperti seseorang yang sudah kehabisan jalan untuk berbohong. Iya, aku yang beli racunnya. Kepala nyentru Siti Marni langsung terangkat, matanya membesar. Arman menunduk lagi, jemarinya meremas lutut hingga buku-buku jarinya memutih. Perjalanan ke perbatasan 2 minggu sebelum kejadian, Arman yang tengah dikejar debt collector memutuskan pergi ke perbatasan Indonesia-Malaysia ke sebuah desa kecil yang dikenal sebagai jalur masuk barang ilegal. Di sana lewat perantara yang ia kenal dari bisnis perkebunan, ia membeli carbofuran dalam bentuk cair dari seorang penjual pestisida gelap. Ia diberi instruksi rinci, campurkan hanya beberapa mililiter ke makanan matang, efeknya akan muncul dalam waktu setengah jam. Tidak ada bau, tidak ada rasa. Seperti menghapus semut dari kebun, kata si penjual. Instruksi untuk sang ibu. Pada malam sebelum pembunuhan, Arman menemui ibunya di rumah panggung tua di tepi kebun durian. Bu, kalau kita tidak bertindak, mereka akan lapor ke polisi soal gaji. Begitu itu terjadi, semua utang kita akan terbongkar. Kita habis. Marni awalnya menolak. Namun Arman terus meyakinkan bahwa ini hanya untuk menakut-nakuti para pekerja. Dalam tekanan, Marni menyerah. Rencana mereka saat dapur kosong, Marni akan menuangkan larutan racun ke nasi yang sudah matang. Pagi yang mematikan 14 Juni 2019 sekitar pukul 10.40, Bu Rasti, koki dapur, pergi ke pasar. Dalam waktu yang singkat itu, Marni masuk, membuka wadah nasi dan meneteskan cairan dari botol kecil berwarna bening. Tangannya tidak bergetar. Dalam pikirannya ia hanya sedang mengatasi masalah. Hasilnya 18 orang tewas dalam diam. Tidak ada jeritan, tidak ada darah. Hanya tubuh-tubuh kaku dengan mata terbuka dan busa kering di bibir. Kata-kata yang membeku. Ketika penyidik bertanya apakah ia menyesal, Arman menatap lurus ke depan, matanya kosong. Kalau mereka tidak mati, kita yang mati. Hidup itu pilihan. Saya hanya memilih yang menyelamatkan keluarga. Kalimat itu membuat udara di ruangan terasa lebih dingin. Rahmat tahu inilah inti dari sebuah kejahatan yang lahir dari rasa takut bercampur keserakahan. Tanggal 20 September 2019, ruang sidang Pengadilan Negeri Pontianak penuh sesak sejak pagi. Warga dari berbagai desa berdatangan, sebagian membawa foto kerabat yang menjadi korban. Di luar udara panas bercampur ketegangan. Di balik jeruji besi ruang tahanan, nyemberan Siti Marni duduk dengan kepala tertunduk, tangan kurusnya menggenggam ujung selendang lusuh. Di sebelahnya Arman Saputra berdiri tegak, ekspresi wajahnya tetap datar seperti hari pertama ditangkap. Suara tangis di ruang sidang. Ketika jaksa membacakan tuntutan, suasana pecah. Foto-foto para korban ditayangkan di layar besar, laki-laki dan perempuan. Sebagian masih muda, sebagian sudah paruh baya, semuanya tersenyum di masa hidupnya. Suara isak terdengar di berbagai sudut ruangan. Ada seorang ibu yang pingsan saat melihat wajah anaknya terpampang. Jaksa menegaskan, terdakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap 18 orang pekerja dengan motif menghindari pembayaran upah dan menutup aib utang. Tindakan ini terencana keji dan menghilangkan nyawa manusia demi kepentingan pribadi. Tuntutan hukuman mati untuk Arman Saputra, penjara seumur hidup untuk nyender Siti Marni. Kata-kata terakhir. Ketika diberi kesempatan berbicara, Marni menangis terseduh. Saya menyesal, saya ingin Tuhan tahu, saya tidak pernah ingin mereka mati. Saya hanya takut kehilangan semuanya. Sebaliknya Arman hanya berkata singkat, di dunia ini yang kuat bertahan, yang lemah mati. Saya hanya memilih bertahan. Kalimat itu membuat ruang sidang hening, bukan hening hormat melainkan hening ngeri. Vonis dan akhir yang sunyi, majelis hakim menjatuhkan putusan sesuai tuntutan jaksa. Tak ada tepuk tangan, tak ada sorakan.
Para keluarga korban hanya saling berpelukan, sebagian memandang kosong, menyadari bahwa keadilan formal tak akan mengembalikan orang yang mereka cintai. Kebun durian milik keluarga Marni kemudian disita negara. Dari kebun yang dulu menjadi kebanggaan desa, kini berubah menjadi lahan sunyi penuh rumput liar. Warga sekitar mulai menyebutnya kebun darah, dan sebagian percaya suara-suara lirih para korban masih terdengar di malam hari. Waktu terus berjalan, tetapi luka di hati 18 keluarga korban tidak pernah benar-benar sembuh. Setiap kali musim durian tiba, bau manis yang sempat membawa rezeki, kini justru memicu kenangan pahit hari ketika tawa dan kehidupan direnggut dalam sekejap. Kisah Nyemel Siti Marni dan Arman Saputra menjadi pelajaran pahit bagi seluruh desa. Mereka pernah dihormati seorang ibu dermawan dan seorang anak yang dianggap pintar. Namun tekanan hutang, rasa malu, dan ketakutan kehilangan harta membuat mereka perlahan mengikis batas nurani, sampai akhirnya menginjakkan kaki sepenuhnya di sisi gelap. Kejahatan ini tidak lahir dari kebencian semata. Ia lahir dari kelemahan, ketidakmampuan menghadapi masalah tanpa mengorbankan orang lain. Dari satu pikiran keliru yang dibiarkan tumbuh, dari satu malam tanpa tidur yang diisi oleh rasa takut dan bisikan egois, dua orang berubah menjadi pembunuh berencana. Pertanyaan yang menggantung di benak banyak orang. Jika kita berada di posisi mereka, dikejar hutang, terancam kehilangan segalanya, apakah kita cukup kuat untuk tetap memilih yang benar? Tidak ada yang terlahir sebagai pembunuh, namun setiap orang memiliki titik rapuh, dan jika kita tidak menjaganya, titik itu bisa menjadi pintu menuju kehancuran baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Kebun darah di pinggiran Pontianak kini dibiarkan terbengkalai seperti monumen sunyi dari keserakahan dan ketakutan manusia. Rumput liar menutup jalur setapak dan buah-buah durian yang jatuh membusuk di tanah menjadi pengingat bahwa kadang racun paling mematikan tidak ada di dalam botol, tetapi ada di dalam hati manusia.